Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, luasan rezeki, luasan ilmu, serta panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan memperkenalkan konten baru kita dari Al Hijrah Media, yaitu ngobras, ngobrol bareng di teras masjid. Dimana isi konten ini yang insya Allah nanti akan kita isi dengan bincang-bincang dengan lawan bicara kita, dengan narasumber kita, yang mana dengan harapan buah dari obrolan, buah dari bincang-bincang itu kita mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah dan ibroh untuk kita, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para teman-teman sekalian. Dan untuk mengawali konten ngobras kita kali ini, perdana kita akan ngobrol bareng Ketua DKM Masjid Jami Al Hijrah, di mana beliau ini adalah sosok inspirator ya buat anak-anak muda, khususnya di wilayah Masjid Jami Al Hijrah. Beliau juga sosok guru dan juga salah satu tokoh pemuda yang ada di wilayah Masjid Jami Al Hijrah. Dan banyak lagi pengalaman-pengalamannya yang memang pantas untuk dijadikan sebagai sosok ketua DKM Masjid Jami Al Hijrah. Langsung aja kita perkenalkan, yaitu Al-Ustadz Ahmad Jamil Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini apa Ustadz, minta waktunya buat kita ngobrol sebagai apa ya, pembelajaran, atau kita pengen barangkali ada teman-teman juga mau kenal lebih deket gitu kan, sebagai ketua DKM Masjid Jami Al Hijrah sekarang. Siap. Nah, gimana perasaannya gitu sebagai ketua DKM dengan usia atau umur semuda ini gitu maksudnya kan, karena banyak lah kalau untuk DKM kan banyak orang tua ya, semua sekarang kan Rata-rata. iya rata-rata orang tua. Jujur. Satu nggak nyangka. Kedua perasaan ini nggak yakin tadinya. Nggak yakin lah. Masa iya sih? Gitu kan. Apa kata orang gitu kan. Baru bahasanya baru angka 3, baru mulai angka 30 lah usia itu. Udah dijadiin ketua DKM, di mana jamaah ini kan apalagi beragam masjid gitu ya. Iya. Beragam, terus yang lebih aktif di masjid biasanya kan orang-orang tua. Iya. Kita jadi gimana sih gitu kan. Berkat doa dari orang tua, doa dari guru, doa dari kawan-kawan, doa dari para jamaah, ya alhamdulillah perasaan kerasa beban berat tadinya gitu, tiba-tiba sedikit demi sedikit bisa berkurang lah gitu. Jadi lebih enteng aja sekarang gitu, lebih enteng ya, jalanin aja apa adanya lah. Namanya amanat gitu. Namanya amanat. Rata-rata ketua DKM usianya udah usia lanjut gitu. Bener Bib, bener. Saya pernah hadir di satu masjid daerah Pasar Kemis ya. Ketika mau ngobrol-ngobrol juga nih, mau tahu seputar cara mengurus masjid, studi banding lah gitu ya. Itu sampai ditanya, emang DKM-nya siapa? Ditunjuk sama kawan, ini DKM-nya. Masih muda amat katanya gitu. Satu di Pasar Kemis, kedua di Polri. Saya pernah mau lagi ngurusin surat wakaf. Jadi perlu tanda tangan ahli waris pewakaf masjid. Itu sama, ketua DKM-nya siapa? Ditunjuk lagi saya katanya. Terus ente masih muda amat begitu, masih terlalu muda ente. Ya gimana kita kan gitu. Akhirnya memang udah masyarakat udah percaya kan. Iya, gitu. Jadi ibaratnya langka anak muda jadi ketua DKM. Iya betul.
Dan juga mungkin emang udah waktunya kan gitu ya. Jadi emang ya bisa jadi kan dari masyarakat juga kan nggak hanya ngelihat usia gitu. Ya kalau memang muda, memang udah pas, terus di bidangnya kan gitu kapasitasnya memang udah mumpuni, ya kenapa enggak kan gitu. Ya mungkin terlalu berlebihan kali ya. Tapi yang saya khawatirin gitu, matang terlalu muda, Oh iya. entarnya gede dikit busuk. Iya. Janganlah ya, jangan sampai lah begitulah. Mudah-mudahan nggak sampai Iya. kayak gitu ya. Dirinya masjid ini kira-kira di tahun berapa gitu, Sob? Dan sejarah lah, histori sedikit. Mungkin banyak dari teman-teman kita belum tahu. Ya, pasti banyak yang belum tahu karena kebanyakan jamaah sini juga pendatang gitu, pendatang. Artinya datang sudah ada masjid. Jadi sedikit histori Masjid Al-Hijrah ini awalnya tahun 2003 awal pendirian Masjid Al-Hijrah, yaitu merupakan perpindahan wakaf dari musola. Musola yang ada sekarang jadi Jalan Benteng Betawi. Tadinya di sana lokasinya. Tadinya di sana, Iya. pas depan Hotel De Prima kalau sekarang. Sebelumnya Hotel Alium. Nah, 2003 musola Asadatul Aliyah kena gusur. Kemudian pemiliknya kan keluarga dari ayahanda. Oh iya. Iya. Itu pindah ke sini. Kemudian setelah ngebangun rumah baru pengen ngebangun musola. Awalnya pengen ngebangun musola, bermusyawarah untuk membangun kembali musola yang digusur. Iya. Tapi dari hasil musyawarah tersebut masyarakat kepengennya di sini tuh dibangun masjid karena masyarakat di sini kalau sholat Jumat terlalu jauh. Pada saat itu ke Kober, Masjid Al-Hikmah. Iya. Yang jauh tuh. Oh, berarti sebelum ada Masjid Al-Hijrah di sini belum ada masjid nih di sini. Belum ada. Nah, akhirnya kan masyarakat di sini juga udah banyak, udah memenuhi syarat buat sholat Jumat. Akhirnya hasil musyawarah yang tadinya mau dibangun musola kembali, akhirnya jadilah masjid. Ngebangun masjid. Seperti itu awalnya tahun 2003. Jadi berdirinya itu 2004. Cuman belum seperti ini kondisinya pada saat itu. Terus emang apa dari pelimpahan satu musola itu apa memang ada pelimpahan yang lain lagi atau gimana gitu? Pada saat itu apa ya? Namanya musola kan kecil. Iya. Musola kecil, artinya kena gusur pun hasilnya nggak kecil lah, bisa dibilang gitu. Hasilnya kecil. Terus pengen dirubah jadi masjid. Iya, jadi besar kan. Jadi gitu. Besar, otomatis kan dananya juga gitu. Harus besar juga. Nah, pada saat itu uang dari hasil musola ini ya cuma buat bisa buat beli tanah sekitar kurang lebih 400 meter. Kurang lebih 400 meter. Nah, untuk membangun bangunannya swadaya masyarakat. Iya. Kurang lebih seperti itu tuh awal ceritanya. Berarti 2003 mulai 2004 berdiri gitu ya? 2004 berdiri. Berarti aktifnya 2004 lah ya? Aktifnya 2004 kurang lebih. Berarti dari 2004 sampai sekarang 2024. Berarti udah 20 tahun. Ya. Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Pas 20 tahun itu. Pas 20 tahun kalau sampai. Nah, dari 20 tahun itu, jarak 20 tahun itu untuk DKM sendiri ini Ustaz Jamil DKM yang keberapa nih? Oh, kalau saya ini DKM yang kelima. Jadi yang pertama itu 2004 itu DKM-nya Ayahanda. Ayahanda. Kemudian diganti dengan Al Habib Sahal. Ayah antum gitu. Kemudian diganti lagi Al Ustadz Muhammad. Beliau 2 periode. Kemudian diganti lagi oleh Al Ustadz Masri An-Nadawi, Al Ustadz Ari. Ustadz Ari. Nah, kemudian baru ke saya. Berarti kalau untuk DKM-nya keempat ya, tapi periodenya kelima. Iya, betul gitu. Sekarang kan enak tuh, di samping kita tahu sekarang bahwa Ustadz Jamil sebagai ketua DKM, beliau juga dari keluarga juga nggak taunya pewakaf dari masjid ini ternyata teman-teman. Dari salah satu lah gitu ya, mungkin
bisa kita bilang berarti untuk sekarang itu ibaratnya menjaga jangan sampai masjid ini dilalaikan atau terbengkalai lah. Nah, kalau untuk program sendiri, Ustadz, dari program Antum sebagai DKM sekarang, udah ada berapa program kira-kira di bawah kepengurusan Antum? Kalau untuk saat ini sih program itu kita belum terlalu banyak. Satu ada program mingguan, dua ada program bulanan, tiga ada program tahunan. Ya. Jadi, mungkin tahunan mah yang PHBI kali gitu ya? Ada PHBI, terus santunan. Ya seperti itu. Iya. Kayak kegiatan-kegiatan zakat. Oh iya. Yang kurban, iya. Sifatnya setahun sekali gitu. Tahunan ya. Nah, untuk mingguan, Ustaz? Kalau untuk mingguan kita belum banyak gitu. Kita baru punya taklim mingguan. Taklim mingguan di malam Rabu. Setiap malam Rabu kita adakan pengajian. Yang gurunya itu kita ambil dari Pasar Kemis. Ustadz Abdul Rosyid ya? Ustadz Abdul Rosyid. Itu untuk umum apa? Gimana, Ustadz? Pengajian? Sebenarnya pengajian itu untuk umum ya? Sebenarnya. Cuma karena memang awalnya pengajian itu digagas oleh pemuda. Dan waktu itu remaja masjid yang mengadakan Irmah. Remaja masjid yang mengadakan. Jadi sampai sekarang kayaknya kesannya image-nya itu pengajian anak muda gitu ya. Pengajian anak muda aja padahal yang muda-muda dulu sekarang udah pada jadi bapak gitu kan. Nah, untuk malam Rabu nih, disclaimer dulu nih, jangan sampai salah ini. Untuk malam Rabu sebenarnya itu pengajian umum kalau untuk sekarang. Jadi siapapun boleh ikut, boleh gabung. Jadi untuk orang tua, untuk ibu-ibu mungkin, untuk bapak, kalau mau ikut gabung jangan sungkan ya, Ustaz ya, gitu. Betul, jangan sungkan lah, kita namanya nuntut ilmu ya. Iya. Nuntut ilmu, jadi bahasanya ke siapa saja, kemana saja, apalagi yang terdekat utamakan gitu. Ustaz, sambil ngopi. Sambil ngopi, Habib. Ini saya sambil nyalain rokok ya. Saya tuh kalau nggak ngerokok suka ngantuk, Bib. Iya. Suka ngantuk. Makanya kadang rokok tuh suka nggak bisa lepas kalau saya lagi ngaji ngerokok. Iya. Begitu kalau apalagi sambil ngopi, Ustaz. Iya. Kurang. Sangat kurang. Kayak sayur nggak pakai garam. Itu untuk program, berarti untuk program mingguan masjid ada taklim ya, Ustaz? Ada taklim. Untuk program bulanannya, Ustaz? Kalau untuk program bulanan itu, Bib, kita baru ada bakti bulanan setiap sebulan sekali di minggu kedua, sekaligus program pengambilan hasil celengan. Pengambilan hasil celengan. Iya. Berarti kalau pengambilan hasil celengan, apakah itu satu program sama kerja bakti apa gimana? Iya, bareng. Oh, bareng. Jadi awalnya kerja bakti dulu, awalnya berjalan 2 bulan. Kerja bakti dulu tuh setiap bulannya. Nah, kemudian di perjalanan waktu ada perencanaan pembangunan. Sehingga kita ajak masyarakat untuk saling swadaya, untuk saling partisipasi, untuk saling membantu gitu. Paham. Maksudnya celengan itu untuk mempermudah masyarakat untuk bisa partisipasi dalam program pembangunan. Berarti ini mau ada rencana pembangunan nih, Ustaz nih? Insya Allah, doain. Iya. Ini kan udah bagus, Ustaz. Jadi ada satu memang kelihatan bagus gitu. Iya. Cuma kalau kita naik ke atas itu banyak kayu-kayu yang sudah keropos, kemudian banyak genteng-genteng yang sudah bocor. Atap ya masalahnya ya? Terus kubahnya juga udah mulai rusak. Jadi kalau kita ganti atas doang kan lumayan juga tuh biayanya. Kemudian dari segi bangunan ini kurangi belat gitu. Kurangi belat. Mungkin efek dari pergeseran kiblat pada saat itu ya. Kan kalau nggak salah beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun yang lalu ada pergeseran tanah gitu ya. Bisa jadi. Berarti dari udah 20 tahun juga sih ya. 20 tahun. Iya. Untuk kenyamanan juga berarti. Betul, untuk kenyamanan dan juga untuk lebih yakin bahwa
kita sholat menghadap kiblat Iya. sebagaimana perintah kan Iya. gitu. Hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Jadi perintahnya kan seperti Iya. itu. Nah, itu kan untuk program bulanan tuh ya, Ustaz, ya? Iya. Program tahunannya Program tahunannya ini lumayan banyak. banyak ya? Lumayan banyak. Contoh di bulan Maulid Bulan Maulid ya? kita ada Maulid. Peringatan ya. Di bulan Rajab kita ada Isra Mi'raj. Hmm. Di bulan Ramadan kita ada penerimaan zakat dan penyalurannya ya. Kemudian di bulan Haji ada penerimaan kurban dan pemberian daging kurban. Kemudian di bulan Muharram Santunan ya? kita ada santunan yatim. Oh, berarti full tuh ya, di tiap-tiap hari besar itu di sini mengadakan ya? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah Iya, iya. selama ini Alhamdulillah berarti aktif ya gitu ya? ya bisa dibilang masyarakat di sini tuh antusias Antusias gitu. ya, Insya Allah. Berarti. Antusias. Bahkan maulid-maulid aja di sini tuh nggak seperti daerah lain yang kadang dari 2 bulan sebelumnya sudah mintain dana, sudah mencari dana, bahkan membuat proposal gitu. Kalau di sini alhamdulillah dalam beberapa tahun ke belakang dari masyarakatnya itu gampang. Nah, misalkan malam ini besok malam acara gitu acara ya? itu pagi kita buka di masjid untuk masyarakat yang mau partisipasi. Alhamdulillah ketutup semuanya. Sound system, kiai, konsumsi, pokoknya segala hal yang dibutuhkan lah. Hal gitu yang ya? dibutuhkan itu ketutup dalam waktu 1 hari tanpa kita keliling nyari dana, kita bikin proposal. Mungkin karena terbiasa atau gimana tuh? Kayaknya kayak gitu. Terbiasa gitu. Karena terbiasa, akhirnya masyarakat paham lah gitu paham dan juga senang gitu. Jadi inisiatifnya bagus lah gitu. Iya. Jadi berarti termasuk kompak juga ya di wilayah sini gitu. Alhamdulillah. Untuk hal-hal yang syiar lah gitu. Alhamdulillah karena sekarang tuh hampir di tiap wilayah musola-musola itu sudah ada pengajian, sudah ada taklimnya, sudah bergerak setiap ada momen-momen Islam tuh sudah pada biasa ngadain. Jadi ketika masjid ngadain, mereka juga udah saling paham. Yuk saling bantu. Saling ini ya, gotong royong lah. Saling gotong royong. Alhamdulillah di sini luar biasa masyarakatnya. Nah, untuk 7 bulan perjalanan sebagai ketua DKM, kira-kira udah menemukan atau apa yang udah ditemukan dalam perjalanan itu gitu? Apa kesan-kesannya gitu? Kalau kesan-kesannya itu gini, Bib. Suka dukanya kali gitu ada? Jadi bulan pertama lah ya. Bulan pertama itu terasa berat karena satu kita kan nggak nyangka jadi terpilih jadi ketua DKM. Kedua, kita belum punya pengalaman dalam bidang ini ngurus masjid ya. Baru lah gitu ya. Dunia baru gitu. Dunia baru. Walaupun nggak bisa sebelumnya, juga, nggak bisa juga lah dibilang dunia baru kan dari ketua remaja ya. Iya, ketua remaja masjid. Oh, tapi emang beda sih ya ini. Beda karena kalau DKM itu kan bukan hanya ngurus remaja, tapi semua ya, melingkupi semua aspek orang tuanya, remajanya, bahkan anak-anak kecilnya. Kemarin di remaja kita cuma fokus PHBI, kegiatan mingguan, kegiatan remaja, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, kita masih belum megang. Ubudiyah, sosialnya juga belum banyak kita pegang. Untuk sekarang tiba-tiba seakan-akan di bulan pertama itu beban terasa di pundak gitu kan. Cuma ya alhamdulillah berkat dari doa dari semuanya, terutama orang tua, guru dan juga kawan-kawan masyarakat jamaah ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit beban itu kayaknya udah ringan lah. Udah mulai terasa nggak terlalu gede rasanya gitu. Jadi nggak terlalu berat lah. Awal-awal tuh benar-benar gitu. Mungkin emang shock kali gitu apa gimana saat rasanya pertama? Apa karena memang semuanya langsung dipikirin atau gimana sih? Nah itu dia mungkin dari awalnya apa ya nggak nyangka ya. Jadi nggak ada kepikiran bakal jadi gitu. Jadi belum punya konsep apapun gitu kan, planning. Kita konsultasi ke orang tua, ke guru, dan alhamdulillahnya
diberi dukungan. Ya, pegang, Bismillah lah gitu ya. Bismillah. Gitu. Jadi kita terasa ada sandaran, ada sandaran. Iya, Ada jadi terasa nggak kekuatan terlalu- lah Nah, gitu ya. ada Jadi kekuatan. sandaran buat kita nopang gitu. Iya, iya betul. Berarti udah 7 bulan ya, Ustadz ya? 7 bulan. Ya, kesannya ya sekarang lebih ringan lah, Lebih ringan. lebih ringan. Karena kan udah Sudah ada struktur ya. Nah, waktu awal tuh berat, kita belum punya struktur. Dari struktur sendiri, kalau untuk di Masjid Jami Al Hijrah ini, apakah ada perbedaan gitu dari struktur banyak masjid yang lain gitu? Apa sama Kalau untuk perbedaan, kalau di masjid lain kurang tahu banyak ya, Bib. Entah sama atau banyak perbedaan. biasa umum lah gitu strukturnya. Tapi kalau kita lihat dari kepengurusan sebelumnya, itu bisa dibilang banyak perbedaan. Banyak perbedaan, di mana pengurus sebelumnya itu rata-rata strukturnya itu diisi oleh Orang tua. orang-orang tua. Iya, iya. Orang-orang tua yang ya mungkin kepala 5, bahkan bisa Bisa lebih. 60 lah gitu ya, bisa lebih. Tapi kalau di struktur yang sekarang ini lebih banyak didominasi oleh Anak muda. anak muda. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi saya sendiri milih kebanyakan anak muda. Kenapa? Karena satu, saya ngaca diri, sadar diri saya masih muda. Kalau misalkan saya sebagai ketua di atas anak muda, terus ke bawahnya orang-orang tua, Canggung lah gitu canggung. Keduanya kayak seakan-akan ngeloncong Iya, gitu kan. Jadi ntar ketika kita butuh sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, ya. Nyuruhnya nggak enak lah nah gitu. itu Maksudnya nyuruh orang tua kan gitu ya. walaupun bahasa kita minta tolong Iya. ya, tapi tetap canggung, kita Iya, nggak benar, enak gitu. Mas orang tua kita kayak itu. Tapi semuanya orang tua apa gimana Sob? Dari Rata-rata anak muda, anak muda. cuma di bagian bidang peribadatan Oh, peribadatan. yang kebanyakan orang tua, Kebanyakan orang tua. para asatid lah, Iya, iya. diisi oleh para asatid, rata-rata orang tua. Nah, kurang lebih di bidang itu yang paling banyak dominasi orang tua. Karena tahu sendiri ya, Iya, iya. anak muda kalau di bagian ibadah, Aduh, emang berat sih. Maksudnya bukan ini untuk istiqomahnya, emang berat kalau untuk anak. iya, Oh, berarti sekarang itu untuk suasana saling berkontribusinya itu lebih terasa tuh, bisa dibilang begitu ya, Ustadz ya? iya. Kalau kontribusi, Kerjasamanya gitu antara orang tua sama anak muda. alhamdulillah sudah mulai terasa, walaupun belum maksimal seperti yang kita inginkan ya, yang kita inginkan gitu. Karena kita pengennya benar-benar Gabung lah gitu. gabung gitu. Contoh misalkan di pengajian aja setiap malam Rabu itu masih kebanyakan didominasi oleh anak muda. Iya. Walaupun anak mudanya ini sudah berkeluarga ya, sudah berkeluarga. Cuma untuk orang tua ini jarang ikut, paling ada 1-2. Mungkin itu kali Ustadz, apa, karena kesan pertamanya pengajian malam Rabu ini pengajian remaja kali gitu ya, apa gimana tuh? Kayaknya seperti itu gitu. Iya. Jadi emang pengajian malam Rabu itu kan awalnya pengajian yang digagas oleh IRMA, Ikatan Remaja Masjid Al Hijrah. Nah, sampai akhirnya remaja-remaja yang dulu pun itu sudah menjadi orang tua, sudah punya anak, sudah menikah gitu kan. Ibaratnya udah jadi orang tua lah. Itu jadi kesannya masih remaja aja gitu ya. Remaja kayaknya. Malah remaja-remaja yang sekarang juga itu jarang hadir, karena mungkin dikiranya orang tua kali. Nggak tahu saya juga ini jadinya. Dibilang pengajian remaja mungkin. Udah berkeluarga kan gitu ya. Remaja ini pengajian orang tua. Di mata orang tua ini pengajian remaja. Berarti emang untuk malam Rabu itu udah pengajian umum sekarang. Jadi buat yang mau ikut ngaji di malam Rabu di masjid, itu silahkan. Emang sekarang untuk pengajian malam Rabu itu udah dibuka untuk umum. Mungkin gitu kali Ustadz ya? Iya, kita memang banyak yang belum tahu juga kali ini. Ada yang mau ngaji cuma malu atau gimana, nggak enak atau gimana gitu kan. Pesannya kali gitu. Pengen ikut apa, takut ketuaan, atau pengen ikut yang anak-anak remajanya mungkin takut kemudaan gitu kan. Bisa jadi. Cuma kan harapan kita ya, dalam momen mingguan ini jadi ajang silaturahmi. Jadi wadah lah gitu. Jadi wadah silaturahmi antara pemuda, pemudi, orang tua.
terus ibu-ibu juga kayak gitu ya. Jadi supaya silaturahmi ini makin Makin kental, erat lah makin gitu ya. erat, ukhuwah Islamiyahnya itu. Betul betul. Cuma memang ada hal-hal yang mungkin ya kayak tadi kali ya anggapannya Iya. pengajian remaja atau apa, jadi kurang maksimal gitu. Betul betul. Malah harapan saya juga seperti itu, makanya kita belum berani bikin pengajian lain selain malam Rabu, karena yang dikhawatirkan nggak maksimal juga, keduanya ntar malah bikin berkotak-kotak. Iya. Ada pengajian remaja, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian Betul. ibu-ibu, misalkan di gurunya beda-beda, Iya, misalkan begitu. Akhirnya malah bikin kotak-kotak lah. Kalau bikin sekat lagi ya. Betul. Gitu. Takut seperti itu. Keduanya, kalau kita bikin banyak program, ya kita harus siap juga pendanaannya. Betul. Kayak gitu. Sedangkan konsen sekarang untuk ke pembangunan dulu gitu. Oh iya, ngomong-ngomong pembangunan ini, Ustaz, kira-kira untuk program pembangunan sendiri sejauh ini sudah sampai mana nih, Ustaz, perkembangannya? Apa baru wacana atau memang udah ada progres? Kalau dibilang ada progres, sudah ada progres. Sudah ada progres dari DKM sebelumnya. Oh, berarti ini melanjutkan. Ini melanjutkan, bisa dibilang melanjutkan ya, Bib ya. Cuman pada saat itu ketika Ane terpilih, Ane mau buang konsen itu dulu. Iya. Ane mau buang konsen pembangunan dulu. Pengen ke pengurusan administrasi Masjid Al-Hijrah, kayak surat wakaf kita belum punya. Betul. Terus apa namanya? Oh jadi, Ampura dipotong. Jadi untuk surat menyurat di kepengurusan sekarang baru ini? Iya. Oh iya. Ibaratnya yang dulu juga udah sempat ngurus. Cuman entah mandek di mana kita nggak tahu ya. Berarti melanjutkan nah, gitu ya. Kemudian begitu kita terpilih, kita mau fokus itu dulu supaya legalitas masjid ini benar-benar jelas gitu kan. Dan mempermudah juga sih untuk mempermudah hal-hal yang lainnya gitu ya. Intinya legalitas dulu lah ya. Terusnya ketika kita urus itu sampai KUA pun belum. Jadi kepengurusan lama itu sampai ke KUA pun belum nyampe. Nah, akhirnya kita ambil tugas itu, kita terusin, kita lanjutin. Alhamdulillah bulan kemarin kita sudah bertemu antara pihak KUA dan pihak Najir Masjid Al-Hijrah. Iya. Yang sekarang sudah berkasnya itu sudah sampai di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Iya. Nah, sudah sampai di BWI ini proses. Ya, insya Allah dalam waktu dekat, minta doanya juga dari semuanya lah ya, supaya prosesnya ini dipermudah. Dalam waktu dekat ini kita mau ada pertemuan antara BWI dan juga pihak Najir Masjid Al-Hijrah. Amin. Ya mudah-mudahan aja proses dari administrasinya juga lancar, dari pembangunannya juga lancar gitu ya. Amin, itu yang kita harapkan. Dan juga buat teman-teman juga jangan lupa bagi yang memang ingin partisipasi dalam pembangunan masjid, itu nanti kita akan kasih info untuk kontak dan juga yang bisa dihubungi ya gitu. Ya, dan alhamdulillah sekarang tuh udah ada rekening lembaga Masjid Al-Hijrah. Tadinya sebelumnya nggak ada tuh. Sebelumnya belum ada. Jadi sekarang sudah ada rekening lembaga Masjid Al-Hijrah supaya masyarakat kalau ingin partisipasi lewat transfer melalui rekening, itu kita udah punya rekening lembaga Masjid Al-Hijrah atas nama Masjid Al-Hijrah. Insya Allah mudah-mudahan ya dengan adanya rekening lembaga ini, para donatur, para jamaah, para masyarakat baik di wilayah Masjid Al-Hijrah ataupun di luar Masjid Al-Hijrah jadi lebih yakin gitu, supaya kan kalau kesannya kalau atas nama pribadi gimana sih? Iya. Nah, untuk harapan kali mungkin ya dengan Ustaz Jamil sebagai ketua DKM, itu harapannya ke depannya untuk masjid sendiri seperti apa tuh? Kalau saya sendiri harapannya sebelum ibaratnya kita habis masa jabatan, itu kita sudah punya generasi. Kita sudah punya generasi yang akan melanjutkan program-program kegiatan Masjid Al-Hijrah yang itu
tentunya bisa membangun masyarakat. Karena SDM berarti ya? ya SDM, karena kita saat ini kayaknya fokusnya lebih ke fisik pembangunannya dulu nih. Karena mau ada program perencanaan pembangunan renovasi besar Masjid Al-Hijrah. Otomatis kan fisiknya kita nih. Iya. Dana yang kita dapatkan buat fisik masjidnya dulu. Nah, nanti kalau fisik masjid ini udah apa namanya jadi, udah tidak perlu ada pembangunan lagi, hanya mungkin perawatan kecil. Nah, ini ada yang meneruskan untuk membangun masyarakat. Dari amal sosialnya kali ya gitu ya. Mungkin dari kegiatan sosialnya, dari supaya masyarakat kita lebih terbuka tentang sosialnya, ibadahnya. Lebih seneng lah gitu ya. Lebih seneng ke masjid. Nah, harapan saya sendiri selain bisa merenovasi ini, membangun generasi ya. Kaderisasi berarti ya. Nah, kaderisasi, makanya doain nih Bib, dalam waktu dekat ini remaja masjid kita kasih tugas untuk apa namanya program menyambut bulan Maulid sekaligus ini bulan Agustus memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan. Jadi mau ada perlombaan. Iya. Nah, cuma baru ada 2 kategori. 2 kategori. 1 lomba adzan, 2 lomba murotal. Karena kalau kita kasih banyak tugas, namanya anak baru gitu kan, takut biar supaya ini dulu lah bisa dulu gitu. Biar supaya maksimal dulu lah dari yang program kecil ini. Minimal mereka ada kegiatan di masjid. Mudah-mudahan setelah ini mereka lebih sering ke masjid lagi dan lebih cinta ke masjid lagi. Jadi kalau mereka udah sering ke masjid, udah merasa memiliki bagian dari masjid, jadi kita enak bekerja samanya nanti. Betul. Membangun chemistry-nya dulu ya. Iya, chemistry-nya dulu. Biar supaya dapet. Karena kan kita juga waktu itu kan dari remaja juga gitu. Ya emang perlu sih, apalagi zaman sekarang untuk dari remaja sendiri gitu ya, Ustaz ya. Untuk pergaulan di luar kan, masya Allah deh sekarang. Kalau nggak kita atasi atau kita apa sih namanya? Batasi. Kita batasi dan juga kita cari inisiatif untuk seperti ini, mereka jauh ke masjid kan. Betul. Jauh repot nanti ke depannya. Regenerasi. Karena anak muda itu biasanya dia itu tergantung kenyamanan. Di mana dia nyaman, di situ dia akan terus duduk di situ atau nongkrong di situ. Berarti dikasih nyaman dulu nih gitu ya. Dikasih nyaman dulu sama kita. Kita kasih tugas kecil dulu, terserah dia ngaturnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Kita cuma memberikan sedikit saran, ingin tahu apa yang ingin dia kerjakan, mungkin kasih sedikit masukan aja gitu. Untuk para jamaah yang punya anak-anak remaja, ayo ajak gitu. Kita sangat mengharapkan ada regenerasi nantinya. Betul. Gitu. Karena kita kan nggak selamanya muda lah gitu ya. Nah, ibarat pepatah Arab itu kan asyabul an rijalul god gitu kan. Pemuda masa kini, pemuda sekarang itu akan jadi pemimpin di hari esok atau di hari nanti gitu. Jadi persiapkan dari sekarang untuk para anak muda, bukan berarti nggak boleh main atau keluaran kemana-mana, tapi jangan sampai itu jadi kebablasan. Tetap kita harus balik, kalau kata ini mah ingat jalan pulang. Apalagi kalau kita udah bisa terbiasa, kita duduk di tempat-tempat baik, mudah-mudahan di masa tuanya kita bisa jadi orang-orang baik juga, mungkin gitu kali ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi gimana ya? Pokoknya inget lah, nanti kita itu pasti bakal dibawa ke masjid. Tempat kita terakhir itu pasti nanti dibawa ke masjid. Jadi mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih dikasih napas, kita ayo ke masjid. Karena mungkin ketika kita nanti nggak ada lagi usia, nggak ada lagi umur, nggak ada lagi napas, mau dibawa kemana? Pasti dibawa ke masjid. Masjid juga. Cuma dalam keadaan dipaksa ya. Nah, masjid. Jadi jangan sampai nanti dipaksa atau digotong. Iya, digotong. Gitu kan. Bukan sholat tapi disolatin. Nah gitu. Ya mudah-mudahan aja lah apa yang jadi harapan kita semua, ya mudah-mudahan dikabul dan juga dipermudah jalannya kali gitu ya. Amin ya Allah. Bicara soal pembangunan,
Kira-kira untuk renovasi besar Masjid Al Hijrah ini membutuhkan dana berapa tuh kira-kira? Dan atau dari hasil celengan atau dari hasil yang dikumpulkan sampai sekarang ini udah berapa gitu, dan persiapannya udah berapa persen kali gitu? Oh gitu. Jadi kalau bicara pembangunan itu, Bib, ini untuk saat ini ya, ini jadi PR besar buat kepengurusan Masjid Al Hijrah. Kenapa tuh? Karena dibilang PR besarnya itu, satu, ini dalam renovasi besar ini kurang lebih membutuhkan dana di angka 4M, bisa lebih. Jadi 4M itu udah pasti. 4M udah pasti karena wacananya kita pengen ada menara yang tinggi. Nah, supaya apa menara yang tinggi itu? Supaya dari jalan Benteng Betawi ini terlihat. Jadi takut ada jamaah orang lah ya, orang muslim, musafir lah gitu ya. Musafir ketika dia mau sholat, itu dari pinggir jalan itu nggak kelihatan masjid. Iya, jadi kadang-kadang mereka kan kayak kita ya, kalau lagi di perjalanan, nyari masjid lah pasti lah. Nyari masjid di mana gitu kan. Nah kan kalau ada menaranya tinggi, dari jalan kelihatan, oh ada masjid. Akhirnya beliau bisa mampir. Salah satunya itu pengen memudahkan akses buat muslim ini supaya gampang dari masjid. Jadi kita pengen ada nanti menara yang tinggi masjid, dan itu pasti butuh dana lumayan gitu. Betul. Apalagi kan sekarang bahan-bahan bangunan material iya. Jadi 4M itu udah pasti, angka pasti 4M. Sedangkan dana sekarang untuk pembangunan ini kita baru punya dana 350 juta. 350 juta. Iya, jadi belum ada 10%-nya. Belum ada 10%-nya. Belum ada. Kemarin kita sudah sounding, sharing dengan arsitek yang bakal membuat gambar masjid ini. Dan mungkin ketua pembangunan apa? Ya, mungkin bisa dibilang ketua pembangunan juga. Itu kata beliau itu dana segini baru cukup buat besi doang. Buat beli besinya beli besi doang. Kemarin kita udah minta RAB besinya. Ternyata benar, buat beli besinya itu untuk di harga sekarang ya, itu bisa mencapai 330 juta. Itu untuk harga sekarang ya? Itu untuk harga sekarang. Kalau belinya 2 bulan 3 bulan lagi ya beda lagi. Mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu. Malah. Jadi benar-benar masih jadi PR besar buat kita. Berarti dari pendanaan lah gitu ya. Nah, baru 10%. Sedangkan pemasukan dana buat pembangunan ini setiap bulannya ini di kisaran sekitar 15 juta. Untuk kisaran 15 juta. 15 juta per bulan itu dari hasil celengan. Iya. Dari hasil celengan. Celengan yang diambil setiap bulan itu ya? Iya, itu di kisaran 15 juta. Bahkan bulan ini itu sekitar 13 juta. 13 juta. 13 mungkin juta. Karena Agustus ya. Mungkin karena bentrok dengan banyak kegiatan lah Agustus di wilayah masing-masing. Jadi sedikit teralihkan. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan aja lah dari bisa dapat lah dana dari arah-arah yang tak terduga lah gitu. Amin. Mudah-mudahan kalau kita untuk masjid mah mudah-mudahan dipermudah lah. Ya, itu harapan kita, makanya kita sangat membuka ya, sangat membuka lebar tangan kita ibaratnya bagi siapa aja, mau itu jamaah Masjid Al Hijrah sendiri ataupun luar jamaah Masjid Al Hijrah, bagi orang-orang para agnia yang punya kelebihan hartanya, yang sekarang dititipin harta lebih oleh Allah, mumpung dikasih lebih, ayo gitu. Masjid Al Hijrah sangat membutuhkan dana wakaf. Menerima lah gitu ya. Sangat menerima, bahkan bisa dibilang membutuhkan gitu ya. Sangat dibilang membutuhkan karena insya Allah mulainya ini sekitar bulan Oktober. Mulai pembangunan. Bulan Oktober. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan dalam mengawalinya nanti juga insya Allah kita bakal manggil guru besar kita. Guru besar kita yang dari Cilongok. Insya Allah peletakan batu nanti oleh beliau. Doain mudah-mudahan beliau ya. Entah. Insya Allah
eh, beliau salah satu yang Menyemangati lah gitu ya. menyemangati kita untuk yuk ngebangun, rapihin masjidnya gitu. Jadi buat para remaja yang punya kelebihan harta juga gitu kan, ayo jangan depo lah. Oh iya, aduh sekarang kalau ngomongin soal, iya bener itu. Termasuk ada beberapa orang yang kadang ke rumah juga minta Sharing lah gitu ya. sharing solusi, kadang-kadang aduh sedih kadang ngelihatnya ya, kita gimana ya, mau ngebantu juga bagaimana Itu gitu jadi kan. salah satu penyakit masyarakat sekarang itu. Nah itu jadi kadang zaman sekarang ini mungkin karena apa-apa enak gitu Bib ya, artinya mudah, instan, Iya iya iya. sampai ke hal-hal mencari uang pun pengennya instan. Betul betul. Depo lah, intinya kan nyari keberuntungan. Ngadu nasib dah dia di situ. Ngadu nasib di situ, nyari keberuntungan. Iya. Padahal kan hal-hal seperti itu udah bukan nguntungin ke kita. Iya. Itu sudah jelas gitu kan. Ibarat janji Allah tuh udah sangat jelas. Bahwa hal-hal seperti itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Yang mana nggak bakal nguntungin ke kita. Bahkan itu menjerumuskan kita, merugikan kita. Mau di dunia apalagi nanti di akhirat ya. Di dunia aja udah sesara ya. Jadi untuk masalah keberuntungan itu ya kita udah tahu lah bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ini udah ngasih jalan, ngasih cara bagaimana supaya kita ini menjadi menang, menjadi beruntung. Bagaimana disebutin ya, kalau nggak salah ayatnya qad aflahal mu'minun dalam surat Al-Mu'minun, pasti beruntung, pasti menang orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang menang yaitu orang-orang yang beriman. Kita kalau punya iman insya Allah beruntung. Sebab apa? Kita walaupun bersedekah 1.000, 2.000, apalagi kalau kita dengar orang-orang depo itu kan 50.000, 100.000. Jual rumah, jual mobil itu. Ibaratnya orang beriman walaupun ngasih cuma 1.000, itu pasti dihitung, dijadiin pahala. Apalagi 50.000, 100.000 kan kayak gitu. Betul, ya. Nah, terus alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau kita pengen beruntung, hidup kita pengen menang, pengen jadi orang beruntung, enggak susah terus lah ibaratnya gitu kan, enggak ngadu nasib di yang lain. Betul. Ayo sholatnya, iya. Sholatnya kita rapihin, sholatnya kita coba perbaiki, walaupun kita mungkin khusyuk belum bisa, ya minimal yang tadinya nggak berjamaah, ayo kita rapihin masjid kita. Membiasakan dulu lah gitu minimalnya gitu. Jadi supaya biasakan rapihin, intinya perbaiki dulu sholat kita. Kalau kita sholat udah kita perbaiki, insya Allah hidup kita nanti bakal diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal tadinya kita nggak berjamaah, ayo coba berjamaah dulu gitu. Jadi buat para pecinta-pecinta gitu kan yang mencari keberuntungan lewat depo. Iya, sholat lah gitu ya. Udahlah, berhenti, itu nggak bakal beruntung. Betul. Nggak bakal. Janji Allah beruntung itu kita sholat. Janji-janji palsu kalau sholat. Itu janji-janji palsu. Kesininya kan alladzina waladzinahum fi zakati fa'ilun. Dan orang yang memberikan zakat itu termasuk orang yang pasti bakal beruntung. Bahasanya juga pasti beruntung. Kenapa? Karena ketika dia ngasih 1 juta, 2 juta, kalau kita mungkin beliin makanan cuma besok jadi tai, jadi kotoran. Kita beliin kendaraan paling kuat 5 tahun, besok udah rusak lagi. Tapi kalau kita taruh ke siar-siar agama, kita sedekahin, kita infak ke rumah-rumah Allah, ini abadi ya. Abadi. Bahkan uang 1 juta, uang 2 juta, kalau di dunia paling dibeliin motor juga nggak dapat ya Bib ya. Betul. Tapi ketika kita sedekahin buat masjid, infakin ke masjid, jadi istana nanti di surga. Iya, malah justru kasihannya yang kayak gitu malah dia lebih percaya sama janji Zeus daripada janji Allah. Kadang suka nongkrong-nongkrong tuh ada yang berisik-berisik sendiri tuh saat. Nah kalau yang berisik-berisik sendiri tuh biasanya yang begitu tuh, dia lagi nonton. Itu kalau HP-nya miring apa bukan tuh? Nah biasanya tuh begitu, kalau udah HP miring, udah kalau nggak game udah slot. Oh. Iya. Sebenarnya itu udah urgent sih, udah jadi hal yang benar-benar darurat buat sekarang di masyarakat. Karena emang banyak yang terjerat di situ. Bukan berarti mereka nggak tahu kalau itu
dosa ya. dosa atau itu perbuatan yang rugi. Tapi ya karena itu tadi, ya mungkin bisa jadi dampak dari susahnya cari kerjaan atau banyaklah hal. Cuma tapi kan tetap itu nggak bisa dijadiin alasan lah gitu ya. Iya betul Bib. Nggak bisa jadiin alasan. Jadi yuk untuk semuanya yang masih suka atau ya masih suka selot atau depo segala macem, coba perbaiki sholat. Tadi yang dibilang sama Ustaz Jamil, coba perbaiki sholat kita, mudah-mudahan Allah perbaiki juga hidup kita. Amin, pasti itu Bib. Alhamdulillah kita udah bincang-bincang tadi sama Ustaz Jamil, dan terima kasih juga Ustaz atas waktunya. Ya makasih juga Bib udah silaturahmi ke masjid ini, Ya. kemudian apa namanya udah banyak membantu Siap. untuk mendokumentasikan Siap. segala kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hijrah ini. Siap. Saya juga ngucapin banyak terima kasih kepada antum. Sama-sama. Mudah-mudahan antum selalu sehat, Amin. selalu diberikan rezeki Amin. yang luas, Amin. ilmu yang luas. Amin. Pokoknya mudah-mudahan selalu lancar urusan antum. Bib. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan juga buat pembangunan Masjid Al-Hijrah mudah-mudahan diberikan kelancaran juga ya. Dan juga jangan lupa juga untuk para alumni, para dermawan, para donatur, nanti kita kasih info untuk nomor rekening dan juga nomor yang bisa dihubungin untuk memudahkan para jamaah bisa berpartisipasi ke masjid, ke pembangunan renovasi masjid, renovasi besar Masjid Al-Hijrah. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Sama-sama Bib. Insya Allah kita akan bertemu lagi di konten ngobrol selanjutnya. Siapa yang bakal kita ajak ngobrol, nanti kita akan kasih tahu lewat update dari status-status kita, dari berita kita yang akan kita update terus untuk kedepannya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Habib Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.